Berjumpa lagi kita di ibadah GBI Karya Allah. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya yakin dan percaya kita semua selalu dahsyat, kita semua selalu luar biasa di dalam Tuhan. Sebelum kita mulai, saya mengundang kita semuanya, kita tundukkan kepala kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami ada sebagaimana kami ada sampai hari ini, semua bukan karena kekuatan kami, semua bukan karena kegagahan kami, tapi itu semua karena kasih karunia-Mu yang baik buat kami. Kasih-Mu yang begitu luar biasa, karena Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang luar biasa. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami yakin dan percaya itu semuanya seizin rencana-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami mau memuji-Mu, kami mau bersorak, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, ampuni segala dosa pelanggaran kami. Bebaskan hati kami Tuhan Yesus, agar kami dapat bersuka cita di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Saya yakin dan percaya kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Dialah perlindungan kita, Dialah kekuatan kita, Dialah keselamatan kita. Dialah perlindunganku, Kaulah kekuatanku, Kaulah anugerah bagiku. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku, ku percaya Kau berkuasa. Janji-Mu nyata dalamku, ku berserah kepada-Mu. Haleluya, haleluya. Sebab nama-Mu besar, dahsyat hidupku. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kaulah anugerah bagiku. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatan. Yes, Kaulah keselamatan kami Tuhan. Janji-Mu, janji-Mu nyata dalam. Amin, amin Tuhan. Ku berserah kepada-Mu. Sama-sama katakan. Haleluya. Sebab nama-Mu besar, dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Haleluya, sebab nama-Mu besar, dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Janji-Mu nyata dalam. Amin Tuhan Yesus. Ku berserah kepada-Mu. Haleluya, sebab nama-Mu besar, dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku berserah Yesus. Amin.
dalam hidupku. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Yes, haleluya. Kita yakin kita punya Allah yang dahsyat. Kita yakin Dia punya Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Apapun yang keadaan kita saat ini, saya yakin dan percaya semua sudah diatur sama Tuhan. Tinggal bagaimana kita meresponi rencana yang Tuhan sudah rencanakan buat kita. Salah satu aja, kita harus melupakan masa lalu kita yang selalu membebani kita. Sama-sama kita melupakan masa lalu kita. Dan kita berlari kepada tujuan kita. Tujuan yang Tuhan siapkan buat kita. Saya yakin dan percaya bahwa rencana Tuhan yang terbaik buat kita. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan hidupku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Amin Tuhan. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan hidupku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencanamu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu oh Tuhan, indah bagiku. Kadang rencana Tuhan tidak pernah terpikir oleh kita. Tuhan kadang menyediakan sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan. Tuhan yang tidak pernah kita rencanakan. Itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Tugas kita hanyalah percaya kepada Tuhan.
yang tetap berjalan dalam bimbingannya. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Kau telah memilih kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Kau telah menyelamatkan kami, menebus segala dosa kami Tuhan, dan mengorbankan diri-Mu di atas kayu salib. Firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Rencana-Mu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau terbaik Tuhan, Kau terbaik bagiku. Yes, haleluya. Kau terbaik bagiku. Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang luar biasa. Firman-Mu menjadi kekuatan buat kami Tuhan. Yes, haleluya. Oh Yesus Tuhan, tinggikan nama-Mu Yesus. Yesus Tuhan, Allah Maha Besar, Kau berkuasa atas segalanya. Dan ku tinggikan dan ku muliakan nama-Mu Yesus selama-lamanya. Yesus Tuhan, Allah Maha Besar, Kau berkuasa atas segalanya.
kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan. Kalau kepada pagi hari ini kembali Tuhan ingatkan bagi setiap kami. Bahwa kami memiliki Allah yang luar biasa. Sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami. Yang tahu selalu mana yang terbaik bagi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Dan Tuhan selalu menyediakan apa yang kami perlukan, yang kami butuhkan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat yang indah ini kami juga rindu untuk firman Tuhan. Urapi lidah bibir hamba-Mu, pakai lidah bibir hamba-Mu. Satukan setiap hati kami, setiap roh kami untuk kami boleh menangkap apa yang hendak Tuhan sampaikan bagi kami saat yang indah ini Tuhan Yesus. Mari Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan kemuliaan-Mu dan kami siap untuk firman-Mu Tuhan. Di dalam nama-Mu yang kudus, yang siap mendengarkan firman Tuhan dan yang siap diberkati melalui firman Tuhan, sama-sama kita katakan haleluya. Shalom. Haleluya. Apa kabarnya hari ini? Amin. Tengok kiri kanan bilang kamu dahsyat dan luar biasa hari ini. Kamu berbeda hari ini. Haleluya. Kita bersyukur ya kalau Tuhan masih boleh ada bagi setiap kita hari ini. Dan sepanjang hidup kita Dia selalu menyertai hidup kita. Haleluya. Dan hari ini kita masuk. Rumahku adalah istanaku, bagian yang kedua, part yang kedua. Seperti kita tahu, di dalam rumah pasti anggota. Di dalam rumah ada ayah, ada ibu, ada anak-anaknya. Dan anak-anak itu pasti terdiri dari ada kakaknya, ada yang bungsu, ada yang sulung. Dan ada yang mungkin yang tengah-tengahnya. Haleluya. Dan bagaimana kita mau biar agar rumah kita itu serasa seperti istananya kita. Di dalam rumah itu kita merasakan kehangatan. Di dalam rumah tangga itu kita merasakan adanya kasih. Karena ini kita mau lebih dan lebih lagi. Saya teringat kalau dulu ketika anak-anak kuliahnya kebetulan agak lumayan jauh. Jadi papanya yang mesti nganter setiap kali. Terus kalau kita dari tempat kuliahnya, terus kalau kita balik ke rumah kita, makan waktu 1 jam. Kadang-kadang kuliah ada yang cuma 1 jam juga. Kuliah 1 jam, terus perjalanannya pulang balik makan waktu 2 jam. Dan kadang-kadang kita pikir kita harus nunggu. Daripada kita pulang mendingan kita nunggu gitu. Waktu di perjalanannya lebih lama daripada pelajarannya. Jadi mungkin kita baru sampai, nanti kita harus jemput lagi, keluar lagi. Jadi kita harus sampai. Dan sempat kepikiran, karena begitu masuk kuliah, baru berjalan gak lama, teman-temannya kan banyak yang pada kos di sana. Jadi kita pikir, aduh kalau jauh-jauh seperti ini, kamu kos aja ya. Terus saya ingat anak saya bilang apa? Enggak home sweet home. Saya pikir iya, benar. Rumah kita itu adalah istana kita, enak-enak di rumah. Sampai sekarang gantian saya. Begitu kita pergi ke luar negeri atau keluar kota nginep di hotel, padahal enak suasananya kan. Kadang-kadang rumah kita itu kan kotor, kita belum bersihin, masih berdebu gitu kan, seperti itu kan. Rumahnya mungkin lebih kecil, di hotel lebih besar. Tapi begitu pulang ke rumah, sekarang saya rasakan. Begitu saya pulang ke rumah, begitu masuk rumah, begitu saya buka pintu, saya masuk ke rumah, selalu saya bilang gimana? Aduh, rumahku adalah istanaku. Saya selalu bilang begitu, bilang sendiri. Enak bagaimanapun juga enak di rumah saya. Di rumah. Saya ingat dulu mama saya juga begitu. Waktu sakit saya ajak tinggal di rumah. Begitu udah mulai sembuh saya bawa pulang, saya anterin karena biar bagaimanapun juga mamanya minta pulang ke rumahnya. Terus saya sempat kepikir, lah mame kenapa tinggal di rumah? Di rumah kan kotor, nggak ada siapa-siapa. Di sini aja sama cu, nanti di sini enak. Nggak bebas katanya. Saya bilang enggak deh, ini kasih kunci 1, saya bilang. Kasih kunci 1 dan saya bilang saya merem mata. Mau kemanapun silakan. Saya nggak boleh ngelarang. Enggak, saya bilang. Silakan pergi. Saya belum bangun atau gimana pun, udah nggak usah pusing. Laki saya belum bangun, anggap rumah sendiri. Tetap aja. Orang tua bilang gimana? Enggak. Mama saya selalu bilang enggak. Mau pulang ke rumah. Dan sekarang saya ngerasain, ternyata benar. Biar bagaimana, biar kecil-kecil enak rumah sendiri. Yang setuju dan mengerti katakan,
Yes, karena di dalam rumah itu ada kehangatan rumah. Amin. Biar gimana, rumah kita adalah the best, rumah yang terbaik. Dan hari ini kita mau belajar, karena di dalam rumah itu menyangkut, kalau kemarin 2 minggu yang lalu kita berbicara tentang pasangan suami istri, bagaimana suami harus sikapnya terhadap istri. Dan hari ini kita mau bahas yang part kedua. Kita buka dulu ayatnya. Saya ajak kita buka ayatnya. Amsal 17 ayat yang ke-6. Amsal 17. Amsal 17 ayat yang ke-6. Yang udah ketemu bilang oh yes. Oke, Amsal 17 ayat yang ke-6. Yang udah ketemu bilang oh yes. Oke, sama-sama kita baca. 2, 3. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Yang mengerti katakan yes, amin, haleluya. Ternyata mahkota orang-orang tua itu adalah, kebanggaan orang-orang tua itu adalah anak cucu mereka. Dan kebanggaan dari anak-anak itu sebenarnya kehormatan anak-anak itu adalah nenek moyang mereka, orang tua mereka. Jadi saya suka bilang sama anak saya bilang gimana? Apa yang membuat kelihatan kamu ini sering rasanya terus di hidup kamu kok enak diberkati terus gitu, sebenarnya kamu bersyukur loh. Karena kenapa? Orang-orang tua kamu, papa mama ini hidup di jalan yang benar. Ketika kita hidup di jalan benar, anak cucu mantu kita itu akan diberkati. Dari kehormatan anak-anak itu orang tuanya. Kalau orang tuanya, rumah tangganya amburadul, berantakan, anak-anak juga pasti kucar-kacir. Kecuali dia harus lebih dekat lagi sama Tuhan, dia yang harus memulai lebih lagi. Dia harus erat, itu yang akan memutuskan hubungannya. Sehingga hidupnya itu temu jalan yang baru lagi bersama dengan Tuhan. Dia rintis yang baru bersama dengan Tuhan. Tetapi ketika hubungan kamu cuma biasa-biasa saja, orang tua kamu hidup benar di dalam Tuhan, hidup kamu ada terus mujizat. Makanya mahkota orang tua yang ditanya selalu, itu anak cucu mantu mereka. Orang tua itu bangga kalau anak cucunya diberkati Tuhan. Tetapi kehormatan, coba kalau mau dagang, kita mau usaha, anak-anak mau usaha. Kalau orang tuanya namanya udah cacat, orang tua namanya udah hidupnya udah nggak benar, suka makan duit orang. Anak-anak kesian mau buka usaha juga. Orang takut. Tapi ketika orang tuanya benar, ini orang tua gue begini nih, garis keturunannya benar. Anak-anak gampang buka usahanya. Iya apa enggak? Iya. Emang seperti itu. Itu emang seperti itu. Jadi mari kita harus hidup benar. Kita mau rumah tangga kita itu seperti istana kita yang membuat suasananya. Kita ini yang membuat apa yang di dalamnya. Sehingga terasa nikmat. Terasa hidup kita terus diberkati Tuhan. Dan apa sih yang membuat supaya rumah kita itu adalah istana kita? Hari ini kita mau belajar 2 poin. Yang pertama, takut akan Tuhan. Ketika hidup kita takut akan Tuhan, maka semuanya itu hidupnya berjalan dengan lancar, berjalan dengan enak. Saya waktu cari mantu, saya nggak minta mantu saya kaya. Saya nggak cari yang kaya. Saya nggak cari dari keturunan, ini saya mau cari dari keturunan kaya. Banyak orang-orang justru yang mau kenalin orang tuanya itu kaya. Tapi saya cuma bilang, saya nggak mau cari yang kaya. Yang saya lihat bukan kekayaan, tapi yang saya lihat ketika dia mau takut akan Tuhan. Belajar takut akan Tuhan, ini permulaan dari segala sesuatunya. Kalau hidupnya itu udah gak ada takut sama Tuhan, wah, rumah tangga mau dibawa kemana? Tetapi ketika rumah tangganya takut akan Tuhan, ini yang membuat dasar sehingga pondasi rumah tangganya bisa diberkati Tuhan. Mana nih amin yang lain? Yang mengerti katakan, haleluya, puji Tuhan. Ya. Poin yang pertama itu takut akan Tuhan. Kita buka ayatnya.
Saya ajak kita buka ayatnya. Yesaya 61 ayat yang ke-9. Yesaya 61 ayat yang ke-9. Yang udah ketemu bilang oh yes. Yesaya 61. Ada janji Tuhan ketika kita takut akan Tuhan. 61 ayat 9. Sama-sama kita baca. 2, 3. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa. Sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Garis bawahi. Ketika kita hidup takut akan Tuhan, maka keturunan kita, ini sampai keturunan kita loh, ada diberkati Tuhan. Amin. Ini janjinya Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Kewajiban orang tua memang benar, kita mendidik, kita membesarkan, kita merawat anak kita. Tapi ingat, anak itu cuma merupakan titipan Tuhan kepada setiap kita. Kita berusaha untuk memberi yang terbaik. Tetap pilihan ada di tangan anak. Tapi kita harus menjadi contoh. Kita harus menjadi teladan. Kita harus menjadi berkat. Tunjukkan. Dan yang saya tunjukkan kepada anak saya, sampai bilang anak-anak saya nggak minta sekolah kamu juara. Kalau orang tua sekarang justru ngajarin anak supaya anaknya itu jadi juara. Sekolah kalau dapat nilai 9 nggak boleh. Mesti harus 10. Katanya 10 angka sempurna. Kalau saya lain. Saya bilang nggak jadi masalah. Yang paling penting, yang saya minta, saya bilang, kamu harus dekat sama Tuhan. Kamu harus belajar firman Tuhan. Jadi anak-anak, mereka mengenal firman. Mereka tahu membaca huruf. Dari mana? Sama-sama mesbah keluarga baca firman Tuhan, baca Alkitab. Mereka spell. Dari situ mereka mulai belajar membaca. Jadi saya ajar mereka, biar kita tungguin. K-U-K. Kalau dulu spellannya begitu. Kalau sekarang lain tuh. Anak sekarang. Saya nggak bisa. Bisa ke gitu. Beda sekarang aja. Kalau dulu A-K-U-K. Aku gitu. Beda pengajarannya. Tapi sama semua intinya. Ya, kita ajar anak kita dalam mesbah keluarga, kita tungguin dan mereka mulai mengenal di situ. Dan saya selalu ingatkan kepada mereka, nggak apa-apa nilai sekolah kamu. Yang paling penting kamu harus lulus, kamu harus tamat. Ada anak saya kedua, dia pikir mamanya nggak apa-apa nih sekolah. Terus dia bilang gimana? Mami, abis SD saya nggak usah SMP. Saya pikir mau kejuruan. Jadi kamu lanjutin kemana? Nggak mau sekolah lagi? Hah? Saya kaget, nggak mau sekolah lagi. Jadi kamu mau ngapain? Mau buka salon. Kaget saya, anak SD belum lulus SMP mau buka salon. Saya bilang kalau ini nggak boleh nih, saya bilang. Tetap harus sekolah. Setelah SMA juga gitu, lulus SMP, lulus SMA, kuliah tidak mau. Maunya udah buka usaha aja, katanya buka salon. Tetap saya nggak kasih. Tetap saya bilang, kamu harus tamat. Mau nilai kamu berapa, yang paling penting lulus, yang paling penting tamat. Saya bilang, akhirnya lulus juga semuanya. Nggak ada yang nggak naik kelas. Semuanya selalu naik kelas. Walaupun mungkin yang semester pertamanya nilainya pas. Tapi begitu lulusan enggak kok. Masih tetap ada nilai A-nya, masih ada nilai bagusnya. Mereka juga takut. Ya itu puji Tuhan yang saya ajarin seperti itu. Begitu mereka juga mulai mencari pasangan hidup. Saya bilang, cari yang mau dekat Tuhan. Ketika dia takut akan Tuhan, percaya rumah tangga kamu akan diberkati. Rumah tangga kamu akan diberkati. Iyalah, yang paling penting cari pasangan itu yang takut sama Tuhan. Selanjutnya itu kita melakukan bagian kita. Selanjutnya Tuhan melakukan bagian Tuhan. Bagaimana caranya Tuhan memberkati kita kalau kita nggak hidup di dalam Dia? Bagaimana caranya Tuhan mau terus memberkati, membuat kita terus bertambah-tambah kalau kita ini nggak kenal siapa Dia? Nggak bisa. Oleh karena itu takut akan Tuhan ini merupakan dasar dari segala-galanya. Sehingga ketika kita takut akan Tuhan, hidup kita pasti akan diberkati Tuhan.
Lebih mudah bagi Tuhan memberkati ketika kita takut akan Tuhan. Amin. Ada wadahnya, ada tempatnya, ada membuat sehingga Tuhan malaikat berkati, turun berkat buat anak saya tuh, gitu kan. Jadi ada wadahnya, ada tempatnya, salurannya ada. Makanya karena kita takut akan Tuhan, itu yang paling penting kita tanamin ke anak-anak, takut akan Tuhan. Ketika mereka takut akan Tuhan, jangan pernah takut masa depan mereka. Mereka itu cuma titipan. Setelah mereka, dulu sebelum merit, benar saya yang mengatur mereka. Sampai ke undangan aja saya kan bilang. Kalau ke undangan saya bilang paket ya. Karena kenapa? Wah, apalagi anak cewek saya. Kalau belum merit tuh semuanya, paket saya. Undang papanya, yang pergi 5. Undang 1, 5 yang ikut. Kan anaknya udah besar yang cewek-cewek. Tetap harus ikut, apalagi cewek. Saya bilang sebelum merit kamu turut tunduk sama mama. Tapi sesudah merit saya merem mata. Saya gak pernah mau tahu. Dan saya gak pernah nanya, gini ya, gimana? Laki lu gimana? Gak. Urusan mereka. Kalau papanya bilang, aduh mesti begini-gini. Saya bilang, biarin, merem. Udah bukan milik kita. Dulu dititipin sama kita. Tetapi begitu dia merit, lepas tanggung jawabnya kita. Dan mereka membentuk sendiri rumah tangga mereka. Yang setuju dan mengerti katakan, iya kalau mau menjadikan rumah kita adalah istana kita seperti itu. Dan anak-anak, ketika engkau mau hidup kamu diberkati, kamu harus benar-benar mengasihi orang tua kamu. Karena itulah kuncinya. Seberapa banyak engkau berhasil, seberapa besar keberhasilanmu selama ini, kamu sadar gak? Kalau kamu gak melihat senyum orang tua kamu ketika kamu berhasil, itu ada sesuatu yang kurang. Amin. Tetapi ketika engkau berhasil dan engkau melihat orang tua kamu tersenyum, itu dia lebih bahagia. Amin. Karena seberapa banyak keberhasilanmu, seberapa banyak uangmu, engkau gak pernah mampu. Gak pernah akan bisa mampu untuk membayar kasih orang tua kamu kepada kita. Amin. Karena dari kecil, dari lahiran, itu kamu dirawat sampai sebelum kamu merit berapa besar biayanya. Dan mungkin setelah kamu bekerja, kamu bisa menghasilkan uang. Kamu pikir itu bisa membayar semuanya. Gak pernah akan bisa. Saya katakan, kalau kamu pakai PRT aja, PRT, sekarang gajinya berapa PRT? Masing-masing kalau yang punya RT udah jut semuanya ya. Nolnya 6, digitnya udah 6 pasti. Berapa besar gaji kamu yang kamu harus habiskan untuk bayar PRT? Dan orang tua kamu dari dulu itu per bulan loh. Orang tua kamu itu dari kamu lahiran, belum susternya tuh. Sampai kamu besar, bayangin, belum makannya, belum segalanya. Terus susu kamu, sekolahnya kamu, berapa banyak yang udah kamu habisin. Semuanya direlakan orang tua kamu untuk membesarkan setiap kamu. Oleh karena itu, apapun yang kamu berikan, nggak bisa dengan waktu yang panjang. Dengan waktu yang singkat, karena umur setiap manusia kita ini terbatas sama umur. Orang tua kita ini terbatas dengan umur. Seberapa banyak yang kamu bisa berikan kepada orang tua kamu hari-hari ini, gak bakalan bisa mampu untuk membalas semua yang sudah dikeluarkan orang tua kamu. Haleluya. Kebetulan hari ini saya pagi-pagi diterima Hari Mother, katanya Hari Mother Days. Pagi-pagi saya udah terima tuh. Happy Mother Day. Wah, saya bilang hebat. Kalau saya pikirin perjuangan, makanya saya selalu bilang dalam hidup saya, saya bilang yang paling saya takuti kehilangan 2. 1, mama saya. 1 lagi pasangan hidup saya. Wah, waktu mama saya pergi, saya bilang, aduh saya kehilangan banget. Karena saya tahu, mama itu adalah mama yang terbaik. Haleluya, kasihnya itu
tanpa batas. Walaupun dia tahu mungkin dia bukan orang yang terutama yang kita kasihi, tetapi mama itu, ibu itu selalu mengasihi kita. Dan dia jadikan anak-anak yang terutama. Hebat. Beri tepuk tangan dulu buat para ibu-ibu, para mama. Haleluya. Wah, saya bangga sama mama saya. Saya bilang, iya loh. Terus saya ngerasain, benar loh. Saya bilang, mama itu selalu ada. Kalau saya ingat, kalau saya lagi ribut, kebetulan lagi kesel, saya ingat, iya ya, mama gua gak pernah ngeselin gua ya. Mama gua selalu berusaha untuk kasih gua yang terbaik ya. Saya selalu ingat seperti itu. Mama gua selalu terima gua apa adanya ya. Kadang-kala pasangan kita belum bisa menerima, tetapi mama pasti terima. Walaupun dia tahu, kadang-kadang saya cuma titip anak saya. Terus saya juga berpikir, gila, gue jahat banget. Kalau gue butuh, gue cari mama gue. Tetapi ketika saya udah gak butuh, saya pergi. Saya menikmati kebahagiaan saya. Tetapi giliran saya butuh, orang yang pertama kali saya cari, yang timbul dalam otak saya, buat titip anak siapa? Mama. Saya bilang, aduh, iya ya, saya bilang. Makanya saya bilang ketika saya gak bisa pergi, mama gue dulu yang harus pergi. Karena gue tahu, saya gak bisa selalu ada di samping dia. Kasih dia pergi. Gaji pertama saya ketika saya kerja, saya gak bilang-bilang, saya simpan dan saya beliin tiket, saya kumpulin. Sampai tiket, nih buat mama Pak. Karena saya tahu, saya gak mungkin bisa pergi dalam waktu sekarang. Tapi mama papa saya butuh refreshing. Dan itu yang selalu saya ingat. Saya kasih yang terbaik. Kemarin saya ke kuburannya. Saya bilang, gila, mama papa ini dapat tempat yang terbaik. Orang lain di tempat kuburannya malah ada yang longsor di sebelah sana. 50 ketiban. Terus gak ada pohon-pohon. Di tempat kita saya bingung, aduh udah 2 tahun nih semenjak COVID gak pernah pergi. Terus saya bilang, aduh tempatnya berubah, gimana nih? Jalan, ikutin jalan pelan-pelan. Dari ke jalan, kita lupa namanya, nggak lihat lagi, nggak lihat itunya dari rumah. Terus sampai di sana ngeraba aja. Saya bilang itu yang ada pohonnya, gampang sekali. Kalau saya bilang kalau itu yang ada pohonnya aja, pohonnya ada 5. Di situ cuma ada yang pohon 5, ada batu-batu yang bisa duduk, bisa kayak kita lagi piknik, gitu. Jadi ada batunya duduk buat kita duduk, pohonnya 5, jadi kita nggak kepanasan, duduk aja di sana. Terus Babe bilang apa? Pak Rafid bilang apa? Di sini enak juga ya cuy ya, bisa sambil makan. Iya itu dia saya bilang. Nggak usah pergi makan di sana. Kerawang jauh mau makan apa juga susah di dalam-dalam. Bawa makanan dari rumah, duduk anggap aja. Saya bilang kita lagi pesiar. Saya bilang seperti itu. Duduk dia bawa pohon, enak banget. Terus marketingnya tiba-tiba ada marketing datang karena dia lagi ngelihat ada yang longsor. 50 kuburan longsor. Terus dia bilang, dia mampir ke tempat kita, dia bilang, hei siapa kamu nih yang kamu lagi nih jarah. Terus bilang, orang kata Pak Rafid bilang, papa mamanya. Papa mama kamu ini, diantara segini banyak papa mama kamu tempat yang paling baik. Saya bilang, puji Tuhan. Saya bilang, emang anak Tuhan dikasih selalu yang terbaik dah. Saya bilang, iya loh kamu hoki benar. Saya bilang, iya berkat anugerah Tuhan. Papa mama saya dapat tempat yang terbaik. Saya pun aja saya bilang, nggak tahu lu dapat tempatnya di mana. Di belakang kali saya bilang gitu. Karena Pak Rafid kebetulan juga udah beli 2. Gitu. Saya bilang, iya ini papa mama kamu dapatnya bagus setengah mati. Saya bilang, iya puji Tuhan. Karena dia selalu, saya ingat selalu. Dia selalu juga berusaha mengasihi yang terbaik. Amin. Haleluya. Saya bilang bersyukur saya memiliki orang tua seperti itu. Dan saya benar-benar saya bilang bangga banget. Haleluya. Hal yang kedua. Setelah takut akan Tuhan. Saling merendahkan hati. Kita buka ayatnya. Amsal 29 ayat yang ke-23. Amsal 29. Amsal 29 ayat yang ke-23. Yang udah ketemu bilang, oh yes. Saya tunggu. Amsal 29 ayat 23. Yang ketemu bilang, oh yes.
Oke, sama-sama kita baca. 2, 3. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Garis bawahi, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Dahsyat dan luar biasa. Oleh karena itu, kita harus terus belajar untuk merendahkan hati kita. Kita tahu, saya bilang yang dari 4 minggu yang lalu, keluarga itu seperti pohon. Amin. Seperti pohon. Ini orang tuanya, ini ada cabang ranting-rantingnya, mungkin kakak, adiknya, semuanya situ kan. Nah, ketika salah satu tergores atau terluka atau seperti jari, salah satu terluka atau tergores, seluruh tubuh kita ini turut merasakannya. Amin. Begitu juga. Di dalam keluarga kita ini ada adik, ada kakak. Dan saya percaya tidak ada satupun yang sempurna. Amin. Semuanya ini kita penuh dengan kekurangan. Bagaimana kita bisa merasakan dalam satu rumah tangga itu seperti istana kita ketika kita bisa saling merendahkan hati kita. Karena kita masih manusia. Sebagai orang tua juga, orang tua penuh dengan kekurangan. Kita semuanya ini gak ada yang sempurna. Yang paling penting, setiap kita mau belajar untuk merendahkan hati kita. Haleluya, ini yang kita harus belajar. Mau sebagai kakak yang tertua mau sebagai adik ketika kita bisa merendahkan hati, justru itu yang membuat kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Bukan umur yang berkata kita semakin dewasa, enggak. Ketika kita bisa merendahkan hati kita dan kita sadar. Nah, ini yang membuat kita bisa bahagia. Dan ingat, kalau kamu bilang mau membahagiakan orang tua kamu, kalau kamu bilang kamu mau membahagiakan mama kamu, papa kamu juga harus bisa berperan di dalam rumah. Jangan lukai salah satu dari orang-orang yang ada di dalam rumah. Karena tanpa kamu sadari, ketika kamu dengan kakak kamu, dengan adik kamu, itu terjadi clash atau nggak ngomong, nggak berbicara atau beribut, berantem, gimana? Sama juga kamu melukai orang tua kamu. Karena kebanggaan dari orang tua itu tadi kita bilang, kita tahu mahkota orang tua itu anak-anak cucu mantu kita. Gimana kalau di dalam rumah tangganya nggak akur? Tetapi orang tua itu bahagia, senang. Kalau ketika tuh anak-anaknya semuanya pada ngumpul. Gak usah dibayarin, saya bilang. Kamu gak bisa balas jasa orang tua. Seperti saya bilang dari awal, gak bakalan pernah bisa. Tetapi ketika engkau bisa melihat orang tua kamu tersenyum, itu suatu hal yang indah. Itu berarti engkau berhasil. Bisa membuat orang tua kamu tersenyum aja. Itu hal yang terindah. Lebih dari yang kamu dapat uang. Karena di dalam hidupmu, berapa banyak waktu yang bisa engkau habiskan bersama dengan orang tuamu. Oleh karena itu. Dan mungkin di dalam usianya yang sudah lanjut, mukanya yang sudah mulai keriput. Itu justru seberapa banyak yang kita bisa berhasil membuat di pikiran dia yang mungkin yang masih banyak, engkau membuat dia tersenyum. Itu hal yang luar biasa, yang bisa membuat engkau berhasil di dalam hidupmu, yang bisa membuat engkau diberkati dalam hidupmu. Ketika engkau bisa membuat orang tuamu itu bahagia. Tetapi ketika engkau membuat orang tuamu terluka, justru rezekimu perut. Berkat itu susah masuk. Bagi anak-anak yang masih memiliki orang tua, kasihi. Belajar. Karena itu kunci berkat dari setiap kita. Haleluya. Haleluya. Dan untuk orang tua. Tempat berlindung seorang anak itu. Jika orang tua, rumah. Tempat berlindung anak itu orang tua.
Kalau anak itu merasa sudah tidak ada tempat berlindung, tidak nyaman lagi, berarti orang tuanya harus kembali belajar untuk menjadi orang tua yang baik buat anak-anaknya. Amin. Ada nggak orang tua yang seperti itu? Ada nggak? Di mana anak kehilangan kenyamanan dan anak merasa tidak nyaman di rumah. Ada nggak? Ada nggak? Jujur-jujuran, banyak juga. Jadi enggak selalu orang tuanya kenal Tuhan dan dia melakukan yang terbaik, enggak. Kalau hari ini sebagai anak engkau mendapati orang tuamu enggak menjadi tempat untuk kamu berlindung, jangan patah semangat. Karena kenapa? Tetap kita balik firman Tuhan. Satu orang bertobat, sisi rumah bisa diselamatkan. Berdoa terus buat orang tuamu. Berdoa. Dan orang tua yang seperti itu, orang tua itu harus kembali belajar menjadi orang tua. Amin. Karena belum lulus dia. Anaknya itu gak nyaman. Tapi ketika anaknya nyaman, orang tuanya lulus. Amin. Saya selalu bilang, kalau anak saya bilang, ini kenapa begini, gini. Oke. Jangan salahin siapa-siapa. Kalau kamu merasa kurang, kalau kamu merasa ada yang gak beres, salahin yang pertama. Ini yang disalahin. Karena aku gak becus, saya bilang. Berarti saya yang gak becus. Karena tugas seorang ibu itu mendidik anak-anak. Jadi ketika ada yang gak beres, kamu merasa gak nyaman, kamu merasa tertolak atau tidak enak, jangan salahin siapa-siapa. Salahin ini. Sorry, aku gak becus selama ini jadi orang tua. Itu dia. Dan saya harus kembali belajar lagi. Saya harus belajar untuk merendahkan hati saya. Belajar kembali untuk menjadi orang tua yang baik. Yang bisa jadi panutan. Yang setuju dan mengerti katakan. Haleluya. Ya, itu dia yang harus kita pelajari. Dan kita percaya. Kalau setiap kita bisa merendahkan hati kita dan setiap kita bisa belajar. Saya percaya. Rumah kita akan terus bisa menjadi istana kita. Amin. Dan saya percaya kita semua terus akan maju terus diberkati Tuhan. Menjadi kepala bukan menjadi ekor. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati. Sama-sama kita tundukkan kepala kita. Haleluya. Bapak yang baik, kami mengucap syukur terima kasih. Buat hari indah yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami boleh belajar Tuhan Yesus. Untuk menjadikan rumah kami sebagai istana kami. Kami harus belajar Tuhan Yesus. Untuk melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Takut akan Tuhan di dalam rumah tangga kami. Dan saling merendahkan hati. Ini merupakan kunci. Di mana ketika kami bisa melakukan semuanya ini. Maka rumah kami akan menjadi istana kami. Dan kami akan menjadi terus hidup diberkati bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mengucap syukur di dalam nama-Mu yang kudus. Terpujilah Engkau kala selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan, kita diberkati sama-sama katakan. Haleluya, tepuk tangan kemuliaan buat Allah kita yang dahsyat. Persembahan dan persepuluhan dapat diberikan melalui rekening. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan. Saudara juga dapat membagikan link YouTube ini ke kerabat dan media sosial. Kita satu hati, kita akan doa syafaat dan kita akan masuk doa berkat. Tuhan, Engkau jagalah dunia ini jauh dari bencana alam, gempa bumi, kebanjiran, angin topan, tsunami herba, dan virus COVID-19. Engkau yang stopkan dunia ini bersih dari segala penyakit, bersih dari segala musibah. Tuhan, lindungilah negeri kami yang kami cintai, Sabang sampai Merauke. Engkau yang lindungin negeri kami, pagarin negeri kami. Saat Engkau menjamah Tuhan negeri kami. Pagari negeri kami jauh dari bencana alam, gempa bumi, kebanjiran, angin topan, tsunami dan virus COVID-19. Engkau yang stopkan negeri ini. Lindungilah pemerintahan kami, termasuk presiden kami. Cukupkan ekonomi kami, kekuatan ekonomi kami. Cukupkan kebutuhan-kebutuhan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau lihat anakmu yang tetap mencari wajah-Mu.
Engkau yang lindungi kehidupan mereka. Jamah pekerjaan mereka. Jamah anak-anak mereka lagi sekolah, Engkau berkati. Jamah kesehatan mereka. Angkat mereka menjadi kepala. Mereka yang menjalankan usaha yang luar biasa. Mereka menjadi kepala, bukan menjadi buntut. Bukalah pintu surgamu. Berilah damai sejahtera. Beri kesehatan. Berilah sukacita. Kami mau nikmat kuasa-Mu turun pada kami. Setiap anak-Mu. Persekutuan dengan Roh Kudus pada siang hari sampai Tuhan datang menjemput kami di awan-awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba telah berdoa. Haleluya, puji Tuhan yang percaya katakan amin.